Pemirsa, semua orang cepat atau lambat pasti ingin segera menikah. Namun jangan lupa biaya pernikahan tidaklah murah. Nikah tahun depan biayanya, itulah topik perbincangan kita di Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Mbak Alin. Katanya ia berencana menikah dengan pacarnya tahun depan. Sudah memiliki sedikit modal, tapi dari hasil perhitungan biaya yang dibutuhkan masih banyak kurangnya ini Pak ya. Okay. Nah, kiranya bagaimana cara Mbak Alin bisa mencapai target untuk menikah dalam waktu setahun ini? Jadi menikah itu salah satu tahapan penting dalam kehidupan ya. Tadi Chandra sampaikan bahwa semua orang tentunya akan ke sana nantinya, pengennya seperti itu. Nah, kalau itu menjadi tahapan penting dalam kehidupan, harusnya kita membuat perencanaan lebih awal. Menurut saya 1 tahun agak terlalu pendek, tapi kalau memang itu yang jadi masalah sekarang, kita harus bisa melihat secara realistis berapa biaya pernikahan yang dibutuhkan di tahun depan. Kemudian biasanya kan orang kalau mau nikah 1 tahun sebelumnya baru nyari tempat, biasanya tempatnya udah mahal atau udah penuh di mana-mana. Nah itu sebetulnya yang hal-hal yang menjadi permasalahan nantinya. Makanya saya sampaikan tadi bahwa perencanaan penting. Tapi kalau memang sekarang waktunya tinggal 1 tahun, benar-benar kita harus pikirkan dan lakukan perencanaan yang matang 1 tahun ke depan itu biaya yang dibutuhkan akan seperti apa. Oh begitu, sarannya seperti apa dong Pak? Apakah dengan menghemat pengeluaran yang saat Sudah ini pasti, sudah pasti ya Pak ya? ya. Tapi apa bisa tercapai dengan menghemat saja? Nah itu yang jadi pertanyaan. Apakah dengan menghemat akan tercapai biaya yang dibutuhkan? Ya. Untuk itu perencanaan dalam waktu singkat ini kita harus bisa menghitung berapa total biayanya, ya kan? Kemudian apakah dengan kita berhemat akan sampai ke sana atau kita butuh bantuan orang lain dan sebagainya, dan juga apakah jenis acaranya kita pengen acara yang lebih mewah, atau kalau saran saya sih dalam waktu 1 tahun kita harusnya punya acara yang lebih sederhana supaya lebih terjangkau. Tergantung juga dengan tadi informasi bahwa dia sudah punya modal nih. Ya. Apakah modalnya sudah cukup besar atau baru mulai. Nah ini kan akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam kita menghitung perencanaan itu. Oke, jika pun bukan tidak dalam waktu 1 tahun nih Pak, kiranya Ya. investasi seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan paling tidak untuk mencapai target kita akan segera menikah itu? Nah, sekarang masuk ke instrumen investasi. Kalau waktunya hanya 1 tahun, instrumen investasi yang kita ambil harusnya jangan yang high risk. Kenapa? Kalau misalnya ambil yang saham, kita berharap dalam 1 tahun akan tinggi sekali return dari saham ini. Ternyata justru kebalikannya, malah lebih turun. Nah, biaya yang kita harapkan dicapai itu bahkan bukan mencapai angka yang kita harapkan, tapi jauh di bawah itu. Jadi sebaiknya ambil di angka yang pasti. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa perencanaan ini harus jauh sebelumnya. Kalau jauh sebelumnya kita memungkinkan untuk ambil yang resikonya lebih tinggi daripada misalnya yang dana kas, hal-hal seperti itu. Nah, kalau sekarang hanya tinggal 1 tahun, sebaiknya disimpan di instrumen investasi yang memberikan return yang lumayan, mungkin tidak terlalu tinggi tapi aman, supaya angkanya kita bisa prediksi atau estimasi akan pasti nantinya di sana. Oke, kok kadang-kadang kan orang ada juga yang berhutang demi bisa merayakan pernikahan Ya, yang betul. besar begitu Pak ya? Betul. Itu sebetulnya ideal tidak sih berhutang untuk membiayai pernikahan? Kembali lagi ini kan hal yang penting dalam kehidupan dan semua orang pengen ke sana. Kadang ada yang bilang kalau nunda nanti malah nggak jadi dan sebagainya. Nah, kalau dikatakan berhutang itu boleh atau enggak tergantung kembali ke orangnya. Kalau dimungkinkan untuk tidak berhutang akan lebih baik. Tapi kalau ternyata dia harus berhutang, yang mesti dihitung adalah kemampuan bayar setelah pernikahan itu. Karena yang paling penting kan adalah kehidupan setelah pernikahan, bukan di acara pernikahannya. Nah, kemampuan bayar dia setelah pernikahan, apakah sanggup untuk membayar hutang tersebut atau tidak. Jadi gini, jangan sampai nanti pendapatan yang masuk setiap bulannya setelah menikah itu justru sebagian besar larinya ke porsi bayar utang. Keluarga ini jadi pemasukannya amat sangat minim. Nah itu harus dihindari. Jadi harus dipisahkan antara dana untuk mengadakan pernikahannya Acara, sendiri betul. dan juga nantinya untuk keperluan rumah tangga ya, betul ya Pak ya? Betul, harus sudah ada perencanaan untuk itu. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh